Halo teman-teman, jumpa lagi ya kita. Sesuai dengan kemarin ya janji kita, hari ini kita bakal live streaming ya bareng Kepala Sekolah SMP Raksana Ibu Citra Dewi. Nah sebelum itu teman-teman boleh nggak Mimin minta bantuan ya untuk di-share live kita ini biar teman-teman yang lain juga yang masih belum tahu bahwasanya kita lagi live, boleh banget nanti mereka langsung tahu dengan cara apa, kalian boleh langsung sharekan live link kita, kemudian juga boleh tap-tap layar ya, atau juga follow akun media kita ya, baik itu TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube kita, biar nanti banyak teman-teman yang lain untuk bergabung bisa langsung tanya-tanyakan langsung seputar SMP Raksana juga ya, seputar SPMB juga boleh banget nanti, boleh bergabung, kita akan ngobrol santai bareng Kepala Sekolah SMP Raksana Ibu Citra Dewi. Ibu Citra Dewi boleh ini Bu, boleh cek-cek dulu Bu di kolom komentar apakah suara saya sudah terdengar Bu? Bu Citra Dewi, boleh langsung komen di bawah ya Bu, semisal kalau audio atau suara saya sudah terdengar Bu. Oke, baik Bu, kita coba undang Ibu ya. Oke Bu, sudah masuk Bu, mungkin bisa on cam Bu. Jadi gitu ya teman-teman, untuk pendaftaran kita ini ya masih membuka untuk di gelombang 2 khususnya. Jadi kita masih buka pendaftaran di gelombang kedua. Jadi bagi teman-teman atau adik-adik yang mau lanjut SMP, SMA, atau SMK di mana langsung saja langsung daftar ke Yayasan Pendidikan Raksana ya teman-teman. Kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu di pukul 8 pagi sampai pukul 3.30 sore. Jadi untuk berkas persyaratannya dilengkapi ya. Untuk di gelombang kedua ini nanti teman-teman hanya mendapatkan gratis uang pendaftaran, kemudian juga mendapatkan gratis uang pembangunan, begitu juga seragam sekolah ya. Nanti akan diberikan secara gratis oleh Yayasan Pendidikan Hasanah. Jadi lagi kita masih buka pendaftaran khususnya di gelombang kedua di bulan ini, teman-teman masih boleh banget untuk mendaftar datang langsung ke Yayasan Pendidikan Raksana. Lokasi kita di Jalan Gajah Mada nomor 20 Kota Medan ya teman-teman. Oke, sudah terhubung dengan Ibu Citra. Mungkin ya langsung saja teman-teman, langsung saja untuk kita ngobrol singkat bareng Ibu Citra Dewi selaku Kepala Sekolah SMP Swasta Raksana. Oke, mungkin Bu Citra bisa perkenalan terlebih dahulu Bu secara singkat tentang Ibu dan juga terkait SMP Raksana Bu. Terima kasih Amos. Selamat pagi kepada seluruh penonton ya yang ada di live TikTok. Ini jujur pertama kali saya baru live di TikTok ini Amos. Ya, semoga dengan live ini nanti bisa Bapak Ibu mendaftarkan diri anak-anaknya ke SMP Raksana. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Citra Dewi lengkapnya. Saya itu sudah mengajar cukup lama dari tahun 97 dan sekarang saya adalah kepala sekolah SMP Raksana. Itu dia. Saya rasa cukup itu Amos untuk perkenalan karena sudah banyak ini kalau alumni-alumni yang mengenal dengan saya. Baik Bu. Oke, mungkin langsung pertanyaan pertama aja ya Bu. Ya, Kalau menurut Ibu nih, mengapa sih orang tua atau calon siswa-siswi layak mempertimbangkan SMP Raksana khususnya ya Bu untuk mereka melanjutkan pendidikan di jenjang SMP? Kalau menurut Ibu, apa pertimbangan-pertimbangan yang harus mereka pikirkan ketika memilih sekolah terbaik? Salah satunya SMP Raksana gitu Bu. Bagaimana tanggapan Ibu untuk adik-adik ini biar nggak ragu, biar nggak bimbang untuk memilih SMP Raksana sebagai pilihan sekolah terbaik mereka, Bu?
Kalau kita bicara tentang SMP Raksana, saya perlu memberitahukan SMP Raksana ini kan berdiri dari tahun 1987. Jadi sudah cukup lama sekali berdiri SMP Raksana ini. Nah, dulu SMP Raksana ini koordinator utama kita itu adalah Bapak Dr. Andus Esmanik. Beliau adalah seorang pemimpin yang luar biasa tingkat kedisiplinannya. Jadi dari sejak itu sampai dengan saat ini, kedisiplinan di SMP Raksana itu nggak perlu lagi kita ragukan. Itu dia. Maka orang tua yang memang benar-benar ingin memberikan pendidikan kepada anaknya yang terbaik, itu pastinya memilih SMP Raksana. Kenapa? Kita disiplin. Disiplin, lantas kita di sini melakukan pembentukan karakter. Ya, jadi anak-anak itu kita datang ke sekolah bukan hanya memberikan pengetahuan kepada mereka, tapi kita berupaya mendidik dari sisi perilaku, sikap mereka itu juga kita utamakan di Raksana. Lantas selain itu perlu juga kami sampaikan letak sekolah kita ini cukup strategis. Kita ini berada di Jalan Gajah Mada nomor 20, tepatnya di Kota Medan. Jadi Medan Petisah. Jadi kalau kita perhatikan Raksana ini, selain itu juga Raksana adalah sekolah yang memikirkan bagaimana dengan kesehatan siswa, Amos. Kalau mungkin di sekolah yang lain bebas minum ya, bebas minum. Kalau di Raksana ini diharapkan membawa air minum itu dari rumah, tentunya yang higienis, yang layak untuk diminum. Apalagi kalau kita perhatikan para pelajar itu suka dengan minuman yang berwarna. Nah, minuman yang berwarna itu tidak baik bagi kesehatan anak-anak, tapi Raksana memikirkan dengan kesehatan. Kesehatan siswa-siswinya, memikirkan tentang karakter mereka, memikirkan tentang kedisiplinan, dan bagi orang tua yang memang memiliki kesibukan, artinya tidak bisa mengantarkan anak-anaknya, maka Raksana bisa menjadi sekolah pilihan. Kenapa? Letaknya sangat-sangat strategis. Jadi dari berbagai penjuru, misal dari daerah Setiabudi, Padang Bulan, dari daerah Simalingkar, dari daerah yang jauh-jauh sekalipun, angkutan umum itu lewat di depan sekolah kita. Jadi ini mempermudah orang tua untuk mengirimkan anaknya ke SMP Raksana. Itu dia, Amos. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu untuk jawaban pertamanya Bu. Ada beberapa komen ini Bu dari Kak Junita Sari. Bu Citra masih ingat sama Junita Bu? Iya, masih ingat ini, masih ingat sekali pun. Kalau si Junita masih ingat saya. Oke Bu, ada kirim salam juga Bu dari Kak Sagitarius. Selamat pagi Bu Ya, Citra. selamat pagi Sagita. Ini banyak memang mantan siswa saya. Kenapa? Saya mengajar dari tahun 97. Terkadang jujur ingat-ingat lupa ya Mos, ingat-ingat lupa, tapi mungkin mereka tidak melupakan gurunya, itu dia. Tapi kalau ketemu saya yakin ini pasti masih ingat lah, masih ingat. Baik Bu. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya teman-teman. Bu Citra, mungkin Ibu bisa mendeskripsikan atau menggambarkan secara singkat Bu, budaya belajar, budaya Bapak Ibu guru, budaya siswa-siswi ketika belajar di SMP Raksana. Karena kan ada beberapa komen kemarin Bu, beberapa calon siswa-siswi kita yang menanyakan apakah ada tindakan diskriminasi di Yayasan Pendidikan Raksana khususnya di SMP. Apakah masih ada bullying dan sebagainya Bu? Mungkin bisa Ibu ceritakan secara garis besarnya saja Bu, begitu Bu. Iya, jadi di SMP Raksana ini boleh saya katakan suasana belajar ya, suasana belajar ini asik dan menyenangkan. Karena kita buat proses pembelajaran itu kan dua arah. Tidak hanya semata-mata guru sebagai fasilitatornya, tetapi terkadang siswa juga melakukan hal tersebut. Nah, lantas kalau di Raksana sendiri, ini guru-guru kita adalah guru-guru yang profesional. Artinya mengajar memang sesuai dengan di bidangnya masing-masing. Memang memiliki spesifik pendidikan tentang apa yang harus mereka ajarkan, itu dia. Lantas kalau boleh saya katakan, berbicara tentang budaya, Raksana ini luar biasa, Mos. Kenapa saya katakan luar biasa? Ini Raksana ini sekolah nasional. Kalau dilihat mungkin yayasan ya orang kita India,
Tapi yang sekolah di sini ini banyak suku, banyak budaya, dan bahkan semua perayaan keagamaan di Raksana ini ada. Jadi seperti kita yang Muslim, kita di sini nanti akan ada perayaan Maulid Nabi, lantas perayaan Isra Mi'raj. Kalau dia yang Kristen itu kita ada Paskah, ada Natal. Yang Hindu sendiri kita itu ada perayaan Dipawali. Dan untuk kegiatan keagamaannya setiap hari Jumat ini, Bapak Ibu ini juga perlu menjadi pertimbangan. Kenapa tadi kami sampaikan di awal, kita menyampaikan kalau di Raksana itu ada pembentukan karakter. Salah satu pembentukan karakternya itu kami lakukan dengan berbagai kegiatan keagamaan. Apa itu? Contoh, di Islam kita ada rohis, rohani Islam. Hindu itu ada rohin, rohani Hindu. Dan untuk yang Kristen, kita ada pendalaman Alkitab, yang kita selalu menyebutnya dengan PA. Nah, dari sana, anak-anak akan terbentuk karakternya. Bila anak-anak sudah disiplin, karakternya terbentuk, mudah-mudahan pembulian, seperti yang tadi dipertanyakan oleh Pak Amos, itu tidak ada. Maka Raksana ini adalah sekolah yang sifatnya nasional, nasional sekali. Dari semua suku kita juga ada, jadi di sini ada Jawa, Karo, Batak Toba, Batak Tapanuli, terus Batak yang lainnya juga di sini ada, suku Indianya juga ada, suku Niasnya juga ada, semua suku. Mudah-mudahan di Raksana ini ada, dan pembuliannya itu Bapak Ibu mudah-mudahan tidak ada. Tidak ada, karena setiap kali ada terjadi permasalahan, kita langsung menghandle dan menyelesaikan masalah itu sampai dengan tuntas. Sehingga masalah itu nggak berkesinambungan, nggak merembet sampai kemanapun. Itu dia. Cukup, Pak Amos, saya rasa ada lagi? Oke Bu, sembari kita mau lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan Bu dari Kak Sagitarius. Bu, SKL anak saya dan surat ranking saya bahwa pas ambil seragam bisa Bu? Kalau surat keterangan lulus ya, surat keterangan lulus dan pada saat apa ini Mus? Pas ambil seragam bisa. Oh, bisa. Bisa disusul berkasnya dalam artian yang penting dia sudah mendaftar, sudah mengisi formulir pendaftaran. Lantas untuk berkasnya nanti boleh menyusul pada saat pengambilan baju seragam boleh. Oke, baik Ini Bu. ada pula tadi Mus, ulang Bu, tadi nge-lag katanya. Yang bagian mana nih Kak Sagitarius yang ulangnya? Soalnya kan tadi ada banyak ya penjelasan yang dijelaskan sama Bu Citra. Atau kita lanjut aja nanti Bu. Nanti untuk Kak Sagitarius boleh ya. Nanti kita ada siaran ulang langsung ya dari YouTube kita. Nanti bisa Kak Sagitarius untuk nonton di YouTube kita lagi ya Kak Sagitarius. Oke Bu. Eh, Ya gitu ya teman-teman, tadi Bu Citra sudah menjelaskan bagaimana budaya dan kemudian juga bagaimana suasana yang ada di SMP Raksana khususnya pembentukan karakter dan sebagainya. Ya betul, memang di SMP Pendidikan Raksana kita sangat banyak kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan yang berhubungan dengan agama, ada contohnya perayaan Dipapali yang bagi umat Hindu, kemudian juga ada Isra Miraj bagi kita teman kita Muslim, kemudian juga ada PA atau perayaan Natal bagi kita saudara kita Kristen maupun Katolik. Jadi sangat banyak kegiatan-kegiatan positif yang dimana bisa membentuk karakter daripada siswa-siswi kita gitu teman-teman. Oke Bu, pertanyaan berikutnya. Bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di SMP Raksana Bu? Karena kan ini salah satu juga hal yang krusial Bu, bagi orang tua maupun adik-adik calon siswa-siswi SMP gitu Bu. Banyak mereka yang menanyakan bagaimana ruang kelasnya, bagaimana fasilitasnya, kemudian kenyamanan, kebersihan dan juga fasilitas pendukung seperti proyektor, internet dan wifi maupun komputer Bu. Mungkin bisa Ibu jelaskan secara singkat Bu. Ya, ini baik sekali. Pastinya orang tua memang selalu memikirkan fasilitas apa yang diberikan sekolah kepada anak-anaknya supaya apa mereka itu belajar dengan kondisi yang nyaman. Nah, Bapak Ibu kami menyampaikan dari sini ruangan kelas kita cukup aman, bersih, lantas bebas dari sampah-sampah, dan di setiap kelas kita membuat ada ventilasi udara, ditambah juga dengan setiap kelas itu ada fasilitas kipas angin. Lantas di setiap kelas juga kita memiliki proyektor, Bapak Ibu, memiliki proyektor, dan kita ada fasilitas internet. Lantas selain daripada itu kita memiliki lapangan olahraga yang cukup besar sekali. Nanti kalau kita berbicara tentang ekskul,
Bapak Ibu boleh melihat lapangan olahraga kita cukup luas. Lantas kalau pembelajaran IPA, selain di kelas, juga pembelajaran itu bisa dilakukan di lab. Karena kita memiliki lab untuk IPA. Lantas untuk komputer, Bapak Ibu, kita memiliki lab dengan menggunakan AC. Setiap siswa menggunakan satu komputer. Satu komputer, jadi tidak berbagi. Artinya dia sendiri di satu komputer itu. Lantas kita juga ada lab bahasa Inggris. Jadi pada saat siswa itu menonton atau learning, ya pembelajaran dengan menggunakan headset yang di telinga seperti dipergunakan Pak Amos, itu sudah bisa langsung. Lantas setelah itu kita memiliki kantin sekolah yang cukup bersih dan makanan-makanan yang higienis dan memang yang makanan-makanan yang sehat yang disajikan di kantin. Artinya apa? Bapak Ibu nggak perlu cemas karena memang fasilitas kita di sekolah ini luar biasa sekali. Artinya semua itu kita kondisikan untuk pembelajaran siswa-siswi kita. Nah, selain daripada itu Bapak Ibu, kita juga ada fasilitas internet. Fasilitas internet ini kita berikan kepada siswa pada saat anak-anak melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan internet. Selepas itu juga anak-anak bisa menggunakan fasilitas internet ini apabila mereka ingin menghubungi orang tuanya. Artinya pulang sekolah, anak-anak kami izinkan untuk menggunakan HP. Menggunakan HP untuk apa? Agar mereka bisa menghubungi orang-orang tua mereka. Mungkin ada yang by phone, mereka minta ditelepon, dijemput, atau mungkin mereka mau memesankan Grab atau yang lainnya. Mereka dengan menggunakan fasilitas internet dari sekolah kita, itu dia. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu, untuk fasilitas kita menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Ada lagi Amos? Oke Bu, terkait fasilitas, kemudian juga terkait juga ya untuk fasilitas pendukung gitu ya Bu. Bagaimana dengan akreditasi yang ada di SMP Bu? Ini juga menjadi ini ya Bu pertimbangan penting untuk adik-adik atau orang tua daripada siswa-siswi Bu. Ya, kalau dibilang akreditasi nggak perlu diragukan ya, Mos. Kita semua unit yang ada di Raksana ini akreditasi kita itu A. Jadi nilai tertinggi. Karena memang apa sekolah kita diakui dari dulu sampai dengan saat ini. Nah, kalau kita boleh jujur Bapak Ibu, mungkin sebentar lagi kita juga hampir tutup ya, tutup pendaftaran. Kenapa? Jumlah siswa yang mendaftar itu sudah cukup banyak di SMP Raksana, di SMA, di SMK Raksana 1 dan SMK Raksana 2. Jadi Bapak Ibu nanti yang mungkin belum segera karena jangan sampai nanti habis kuota daripada kita di Raksana ini. Maka Bapak Ibu jangan ragu saya rasa untuk apa mendaftarkan putra-putrinya ke Raksana karena memang Raksana itu sekolah yang cukup ternama di Kota Medan, memiliki fasilitas yang luar biasa, memiliki kinerja yang luar biasa, memiliki kedisiplinan yang luar biasa, Amos. Jadi saya rasa banyak fasilitas yang akan kita berikan juga kepada anak-anak dan banyak proses pembelajaran yang teramat sangat menyenangkan. Itu dia. Jadi kalau Baik Bu. akreditasi nggak perlu diragukan, Mos. Kita memang A. Betul banget, Bu. Ya, jadi kalau teman-teman kemarin yang mengikuti live kita bareng Bapak Pudan Limong Kepala Sekolah SMA, kemarin juga Pak Pudan Limong sempat menyinggung bahwa kedisiplinan Yayasan Pendidikan Aksana cukup bagus. Bahkan kemarin waktu beberapa tahun yang lalu itu kita memegang urutan kedua ya, urutan kedua seprovinsi Sumatera Utara sebagai sekolah yang sangat disiplin dan sangat Benar. ketat terkait regulasi maupun terkait kedisiplinan siswa-siswi baik itu pegawai maupun guru kita. Jadi nggak usah teman-teman, nggak usah diragukan lagi ya terkait akreditas tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Citra, baik itu SMP, SMA, SMK Raksana 1 dan SMK Raksana 2 itu sudah terakreditasi A gitu ya teman-teman. Oke pertanyaan berikutnya Bu, sebelum kita pertanyaan berikutnya Bu ada sapa-sapa nih dari Kak Pujadia. Halo Ibu Citra. Halo Puja. Ini Puja mana ini? Saya ingat-ingat. Kak Puja Boleh mungkin dikomen bisa Puja? komen. Puja yang mana ini? Puja yang apa? Toko kaset atau apa? Oke Bu, sembari menunggu jawaban dari Pujadia, Kak Pujadia, kita lanjut ya Bu untuk ke pertanyaan berikutnya. Nah tadi kita sudah membahas tentang fasilitas dan akreditasi Bu nih. Kemudian bagaimana sih cara sekolah khususnya Ibu selaku kepala sekolah di SMP Raksana
bagaimana cara SMP Raksana memberikan atau mengembangkan bidang akademik maupun non-akademik daripada siswa-siswi kita di SMP, Bu? Jadi kalau berbicara tentang akademik, MOS kita nggak bisa terlepas daripada kurikulum ya, kurikulum yang telah disediakan oleh pemerintah. Nah, kurikulum itu kan udah terstruktur, maka kita menyediakan kurikulum yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Lantas kita memberikan bimbingan kepada siswa-siswi kita, itu baik di jam-jam pembelajaran maupun di luar jam pembelajaran. Contohnya misalnya apabila guru sudah mengajar di kelas, lantas ada siswa-siswi yang kurang paham dengan proses pembelajaran di kelas tadi, mereka boleh bertanya apakah itu di jam istirahat atau selepas pulang sekolah maupun itu di japri ke gurunya langsung. Karena kita ada grup proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu gitu di sana juga bisa menerangkan, memberikan proses pembelajaran itu melalui daring kepada siswa-siswinya. Itu yang secara akademik. Nah, kalau dia yang secara mungkin di non akademik itu mungkin nanti terkait dengan ekstrakurikuler, MOS. Jadi semua siswa yang memiliki bakat, minat, itu kita salurkan bakat dan minat itu di ekstrakurikulernya. Jadi proses pembelajaran itu memang menyenangkan sekali. Tidak ada jarak antara guru dengan siswa. Kalau dulu kan zamannya mungkin kita mau bertanya dengan guru juga takut ya, Mos. Tapi Betul, kalau Bu. di Raksana ini saya lihat begitu dekat sekali antara guru dengan siswa, sehingga mereka itu merasa guru tadi adalah orang yang bisa mengantarkan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, ke pendidikan yang lebih baik, seperti itu. Jadi saya memperhatikan seperti akrab sekali antara guru dengan siswa, apalagi dengan guru-guru BK, dengan wali kelas. Saya melihat kekompakan yang luar biasa. Berarti di sana apa? Ada hal-hal yang menyenangkan bagi anak-anak terhadap guru-gurunya. Nah, mudah-mudahan setelah saya lihat dari hasil TKA maupun dari hasil SKL kita kemarin, memang cukup memuaskan. Karena apa? Kita membimbing anak-anak 100%, tidak setengah hati. 100% memberikan apa yang diketahui oleh guru, apa yang diminta oleh kurikulum. Dan tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa guru-guru kita adalah guru-guru yang profesional di bidangnya. Jadi pastinya mereka akan memberikan yang terbaik buat peserta didiknya. Itu dia, Mus. Baik, Bu, terima kasih, Bu, atas jawabannya, Bu. Ya, teman-teman, Mimin sedikit menyinggung ya terkait memang kualitas kita sangat baik banget ya, khususnya untuk bagian bimbingan konseling Bapak Ibu guru kita BK atau BP ya. Contohnya Mimin pernah perhatikan atau setiap unit itu baik itu SMP, SMA, SMK 1 dan SMK 2 itu rata-rata memang Bapak Ibu guru kita sangat peduli banget. Bahkan di saat kalian sakit, tidak masuk 2 hari atau 3 hari, itu akan ada kunjungan ke rumah masing-masing siswa-siswi kita untuk menjenguk kalian, untuk melihat kalian. Itu salah satu bentuk kepedulian Yayasan Pendidikan Aksana kepada siswa-siswi kita yang betul-betul seperti ada yang sakit atau ada yang sedang membutuhkan pertolongan. Itu salah satu contohnya, Ibu. Karena tadi Ibu Citra menyinggung bahwasannya kekeluargaan maupun hubungan antara Bapak Ibu guru BK atau Ibu guru kita di kelas itu sangat dekat dengan para siswa-siswi kita, teman-teman. Jadi kalian gak usah takut, Bapak Ibu gak usah takut untuk ini ya mempercayakan Yayasan Pendidikan Praksana sebagai tempat atau wadah untuk membentuk karakter daripada siswa-siswi kita, begitu Bu Citra. Oke, begitu ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu Citra. Sekalian menunggu juga beberapa komen nanti yang akan ada ya di kolom komentar. Kemudian Bu, tadi kan Ibu sudah menyinggung juga terkait ekskul. Nah, ini menjadi satu poin plus juga ya di Yayasan Pendidikan Aksana, Bu. Karena kita tahu bahwasanya ekskul yang ada di Yayasan Pendidikan Aksana ini cukup aktif. Mungkin Ibu Citra bisa ya Bu menggambarkan secara keseluruhan ekskul yang ada di Yayasan Pendidikan Aksana, khususnya yang bisa diikuti oleh siswa-siswi SMP Raksana, Bu. Jadi kalau kita berbicara tentang ekskul, berarti kan itu sesuai dengan minat, sesuai dengan bakat. Bakat anak-anak itu ada di mana gitu. Kita salurkan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Maka nanti pada saat MPLS, seluruh ekstrakurikuler organisasi tersebut, mereka akan memperkenalkan atau mensosialisasikannya kepada siswa-siswi baru. Nah, nanti bagi anak-anak kami yang sudah tergabung di SMP Raksana,
apapun ekstrakurikuler yang ditawarkan itu dan apa yang menjadi minat atau bakatnya boleh diikuti. Dengan gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, untuk ekstrakurikuler itu dilakukan di luar proses pembelajaran. Artinya apa? Selepas pulang sekolah. Nah, itu biasanya dimulai dari pukul 2. Pukul 2, terkadang ada yang sampai pukul 4 dengan hari-hari yang berbeda. Nah, ada dia yang nanti di hari Senin, ada di Selasa, seperti itu. Bahkan nanti sampai juga dengan di hari Sabtu juga kita masih ada ekstrakurikuler. Nah, untuk ekstrakurikuler yang ada di Raksana, itu paling banyak kalau dia yang putra, minatnya itu di futsal. Jadi di Raksana itu ada futsal. Futsal kita ini luar biasa ya, Mos. Dilatih oleh pelatih yang memang luar biasa. Lantas selain daripada futsal, kita ada PMR. Jadi dari SMP juga PMR itu sudah ikut, Mos. Anak-anak yang peduli dengan kesehatan, kesehatan orang lain, kesehatan dirinya, mereka itu bergabung di PMR. Lantas kita juga ada marching band. Marching band kita itu Ginara namanya. Ini cukup luar biasa. Kemarin pada saat penampilan di MTQ ya, kita juga diundang dari dinas untuk menampilkan marching band kita. Lantas dari konsulat India juga kemarin kita diundang. Dari dari marching band juga kita lebih banyak diundang untuk mengikuti pertandingan-pertandingan. Jadi mudah-mudahan pertandingan itu juga selalu diikuti dan kita juga memiliki medali-medali atau piala-piala yang luar biasa. Lantas selain daripada itu, kita juga ada basket, ya, basket kita juga luar biasa, maka kita sering melakukan pertandingan basket. Lantas yang tidak kalah luar biasa pramuka kita, Mus. Kenapa setiap kali dalam pertandingan pramuka pulang selalu membawa piala ini? Ini luar biasa, pramuka selalu pulang membawa piala. Nah, untuk putra-putri kami nanti yang sudah bergabung di Raksana, yang gemar, ini kalau dulu istilahnya bocah petualang. Bocah petualang, kenapa? Masuk-masuk ke alam, menjajahi pegunungan atau yang lain ya. Kita ada namanya Sadawana. Jadi kita ada futsal, ada PMR, ada marching band, ada basket, ada pramuka, dan kita ada Sadawana. Sadawana ini bukan hanya putra, tapi saya melihat kemarin putri juga ikut di dalam Sadawana. Memang mereka-mereka yang mencintai alam bisa bergabung di Sadawana. Jadi anak-anak yang memiliki bakat dan minat di bidang-bidang tersebut nanti boleh mendaftarkan dirinya kepada ekstrakurikuler tersebut, lantas tidak ada dipungut biaya apapun. Itu sifatnya gratis, itu dia, Mus. Maaf Oke, Amos, baik. ada satu lagi yang terlupakan ini. Iya, Bu. Boleh, Bu. Iya, patroli keamanan siswa. Polisi cilik ya, kalau istilahnya itu ya. Tapi kita, kenapa di Raksana itu kita buat patroli keamanan siswa? Di Raksana ini melakukan pembentukan karakter, pembentukan kepemimpinan. Dia. Jadi kita juga ada patroli keamanan sekolah. Di sana anak-anak diajarkan bagaimana menjadi seseorang yang bisa mengatur lalu lintas, seseorang yang bisa menegakkan kedisiplinan, seseorang yang bisa menjadi seorang pemimpin, itu dia. Jadi kita juga ada patroli keamanan sekolah dan itu juga sifatnya gratis, itu dia. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Itu tadi teman-teman, kalian bisa melihat atau mendengar langsung penjelasan dari Ibu Citra Dewi selaku Kepala Sekolah SMP, bahwasanya banyak banget keunggulan-keunggulan yang ada di SMP Raksana. Contohnya seperti tadi fasilitas ya Bu ya, kemudian juga Iya. kualitas pengajarnya, akreditasi, kemudian juga ekstrakurikuler, kemudian juga banyak banget yang bisa menjadi pertimbangan penting untuk Bapak Ibu atau adik-adik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Nah, tadi kan teman-teman ini kan tadi sudah dijelaskan, pasti banyak banget yang sudah kepo nih, Bu. Bagaimana sih ini Bu, alur untuk pendaftaran SPMB untuk masuk ke SMP Raksana. Nah, sebelum itu Bu, ada pertanyaan nih di kolom komentar. Bu, saya dengar-dengar Ekskul Sadawana susah untuk mendapatkan support sekolahnya, Bu. Bagaimana tanggapan Ibu? Ini ada beberapa juga komennya, Bu. Kemarin di beberapa waktu yang lalu juga ada komen seperti ini. Mungkin bisa kita luruskan di live ini ya untuk Kak Juru Kasin, mungkin bisa dibantu Ibu Citra Dewi langsung untuk menjawab pertanyaan ini, Bu. Gitu, Bu. Iya, ini sebenarnya salah kalau punya pendapat atau asumsi seperti ini. Kenapa?
Sadawana dan ekstrakurikuler yang lain itu selalu kita dukung, kita support, baik dari sisi pembiayaan, mungkin transportasi, atau yang lainnya, ataupun motivasi tetap kita berikan. Artinya semua ekstrakurikuler itu kita support, kita biayai. Artinya pada saat anak-anak menyalurkan minat dan bakatnya, kita pasti memberikan yang terbaik kepada mereka. Nah, untuk guru pembimbingnya juga kita memberikan pengganti transport. Kepada anak-anak yang melakukan kegiatan ekstrakurikuler juga kita berikan transport apabila memang mereka mengikuti kegiatan di luar daripada sekolah. Artinya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kegiatan difasilitasi oleh sekolah Raksana. Jadi kalau ekskul Sadawana katanya susah mendapatkan support, ini sebenarnya tidak benar. Kenapa? Sadawana kita juga luar biasa kemarin. Saya perhatikan salah satu kegiatan mereka adalah menyopoti paku-paku yang ada di pohon-pohon ya, Mos. Itu bekerja sama Betul Bu, dengan. betul Bu. Jadi pihak dari kedinasan juga sudah mendukung kita. Kita juga memfasilitasi anak-anak untuk melakukan kegiatan tersebut. Maka ini komennya tidak benar. Jadi artinya kita tetap memberikan yang terbaik buat anak-anak kita melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Oke Bu, terima kasih Bu. Izin juga meluruskan nih teman-teman, kalian bisa langsung kalau misalnya nggak percaya nih sama Yayasan Pendidikan Aksana, kalian boleh lihat medsos kita di situ semua kegiatan ekskul, semua kegiatan pertandingan segala macam itu difasilitasi oleh Yayasan Pendidikan Aksana. Kalian bisa lihat promosinya di mana-mana, spanduknya ada di mana-mana. Kemudian juga bisa kalian langsung datang, semisal kalau ragu nih, kalau ragu nanti ketika sudah siswa-siswa kita aktif belajar, kalau ada pertandingan langsung aja gabung ke Yayasan Pendidikan Aksana. Boleh kalian lihat, kalian saksikan bagaimana bahwasanya Yayasan Pendidikan Raksana sangat mensupport, sangat mendukung kegiatan daripada siswa-siswi yang ada di Yayasan Pendidikan Raksana, baik itu ekskul Sadawana, ekskul Paskibra, Pramuka, Marching Band, kemudian PMR, PKS dan sebagainya pasti akan didanai maupun disupport secara langsung oleh Yayasan Pendidikan Raksana ya teman-teman. Jadi bagi kalian siswa-siswi, semisal ada informasi atau misinformation untuk memastikan atau untuk mengklarifikasikan, kalian boleh langsung datang ke Yayasan Pendidikan Aksana atau boleh langsung japri atau langsung DM atau langsung chat Yayasan Pendidikan Aksana ada di Instagram, TikTok, Facebook maupun YouTube. Kalian bisa saksikan di situ betapa banyak banget kegiatan-kegiatan yang ada di Yayasan Pendidikan Aksana gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini boleh komen, nggak apa-apa ya komen mau kalian sampaikan terkait misinformation mungkin atau terkait simpang siur di luar sana boleh banget di kolom komentar biar nanti kita bantu di live ini kita luruskan ya selagi berhubung dengan Ibu Citra Dewi selaku Kepala Sekolah SMP Raksana gitu teman-teman. Oke, kita lanjut Bu untuk pertanyaan berikutnya. Nah, tadi kan sudah kita jelaskan banyak banget ya Bu terkait SMP Raksana. Kalau menurut saya sudah cukup jelas banget sih Bu ya. Sudah cukup bagus banget ya untuk SMP Raksana, kualitas akreditasi dan sebagainya ya Bu. Mungkin di sini teman-teman sudah pada kepa atau nggak sabaran nih Bu untuk mendaftar ke SMP Raksana. Nah, untuk alur pendaftarannya Bu, bagaimana untuk alur pendaftaran masuk ke SMP Raksana? Karena kan Bu dari sini teman-teman masih ada yang bingung atau masih ada yang seperti ketinggalan informasi ya Bu. Mereka ada yang menganggap bahwasanya pendaftaran kita masih udah tutup gitu Bu. Karena kan kemarin memang gelombang kita terbagi menjadi 2 gelombang ya Bu, ada gelombang 1 dan gelombang kedua. Di gelombang 1 kita memang sudah habis, sudah berakhir di tanggal 30 Juni kemarin teman-teman. Jadi untuk di bulan ini kita masih ada pendaftaran di gelombang kedua. Mungkin bisa Ibu Citra Dewi untuk menjelaskan terkait alur dan apa saja promo-promo yang ada di gelombang kedua ini Bu, begitu Bu. Oke, jadi saya jelaskan. Yang jelas pastinya datang dulu ke Raksana. Kenapa? Kita pendaftarannya kan secara manual ya, tidak ada secara online. Jadi datang ke Raksana, lantas mengisi formulir pendaftaran. Nah, untuk syarat-syaratnya itu nanti harus dibawa fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, lantas fotokopi SKL ya, surat keterangan lulus, pas foto 3 kali 4 itu 3 lembar, lantas 2 kali 3 itu 2 lembar. Lantas selain daripada itu, kalau kita bicara tentang promosi ya Mos, tadi Amos sudah sampaikan bahwa kita ada 2 gelombang. Di gelombang 1 itu Maret sampai dengan Juni. Nah, di sana sebenarnya kita memberikan gratis SPP itu 1 bulan.
1 bulan gratis SPP bila mendaftar di bulan Maret sampai dengan Juni. Dan gratis yang kedua itu adalah bagi 50 orang pendaftar yang pertama. Itu dia. Nah, untuk gelombang yang kedua, Bapak Ibu, kita memberikan gratis apa? Untuk kepada siswa yang mendapatkan ranking. Ranking 1 sampai dengan ranking 10 itu gratis SPP 1 bulan. Gratis SPP 1 bulan. Lantas kita memberikan gratis baju batik. Baju batik kita itu sifatnya budaya kita ya, Mos ya, yang artinya mungkin di sekolah lain tidak ada seperti itu. Jadi ciri khas Raksana itu ada baju batiknya, itu diberikan gratis. Lantas celana atau rok itu diberikan secara gratis. Topi, dasi, dan atribut juga diberikan gratis. Buku paket Bapak Ibu itu juga gratis. Buku paket kita itu diberikan secara gratis. Lantas yang cukup dibayar itu hanya sebatas kaos olahraga. Jadi untuk kaos olahraga yang ukurannya tangan pendek itu 160, dan kalau dia yang lengan panjang 175.000. Jadi cukup bayar itu dengan, kalau sekarang Bapak Ibu mendaftar, izin maaf bila anak-anaknya tidak ranking, maka wajib membayar SPP 335.000. 335.000, nah sudah bisa menjadi keluarga besar Raksana, itu dia. Dan bagi alumni yang mungkin bergabung hari ini, yang membawa anak-anaknya, membawa tetangganya, sanak famili, kita memberikan pengganti transport. Artinya kita mengapresiasi kenapa mereka peduli dengan sekolah Raksana, kita memberikan pengganti transport itu 100.000. Jadi bentuk apresiasi dari kita, kenapa bentuk kepedulian kepada mereka yang masih peduli dengan Raksana. Maka boleh segera untuk mendaftarkan siswa-siswinya, putra-putrinya untuk bergabung di SMP Raksana. Itu dia, Mos. Oke, baik Bu. Terima kasih atas penjelasannya dan jawabannya Bu. Kemudian ini Bu, yang terakhir ya Bu, mungkin apa sih harapan Ibu untuk calon siswa-siswi baru kita nantinya Bu, khususnya di SMP Raksana, baik itu untuk kepada orang tuanya yang telah mempercayakan Bu untuk menyekolahkan atau mensekolahkan saudara atau anaknya ke SMP Raksana. Apa harapan besar Ibu untuk mereka-mereka nantinya yang telah memilih SMP Raksana Bu? Dan mungkin bisa disampaikan juga Bu untuk meyakinkan kembali calon siswa-siswi kita SMP Raksana tahun ini dan Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua, mungkin Ibu bisa yakinkan kembali Bu untuk memang bisa mempercayakan Yayasan Pendidikan Raksana khususnya SMP Raksana untuk mereka bisa melanjutkan pendidikan di jenjang SMP begitu Bu. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan putra-putrinya ke SMP Raksana, terima kasih telah mempercayai kami untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat putra-putri Bapak Ibu. Dan bagi yang belum, silahkan segera untuk mendaftar, karena saya yakin dan percaya Raksana pasti memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu, buat generasi kita, generasi bangsa Indonesia yang memang luar biasa. Karena apa? Mereka adalah bibit cikal bakal negara kita ini nanti ke depannya. Kami bila memberikan yang terbaik, maka mereka akan menjadi orang-orang yang terbaik. Maka kami selalu berasumsi bahwa kedisiplinan dan karakter itu adalah hal-hal yang luar biasa yang harus ditanamkan dalam diri seseorang. Pada saat dia disiplin dan dia memiliki karakter yang baik, maka dimanapun nanti kelak anak-anak kita, mereka adalah orang-orang yang the best, orang-orang yang terbaik. Maka Bapak Ibu, jangan ragu, jangan bimbang, percayakan putra-putri Bapak Ibu untuk apa? Kami didik dengan memberikan yang terbaik kepada mereka. Maka segera untuk mendaftarkan putra-putri Bapak Ibu ke SMP Raksana. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu untuk menjadi keluarga besar daripada SMP Raksana. Ada lagi, Amos? Oke, baik Bu. Mungkin itu saja Bu yang bisa Amos sampaikan Bu terkait memang tadi pertanyaan-pertanyaan tadi menjadi ini Bu, menjadi pergumulan daripada teman-teman di sini yang kemarin mulai dari bulan lalu ya, yang udah nonton live kita terus. Mereka banyak banget mempertanyakan hal-hal seperti itu Bu. Makanya di live ini banyak banget hal-hal yang memang perlu kita pastikan atau kita luruskan Bu, begitu Bu. Jadi teman-teman di sini sudah cukup jelas ya dari penjelasan Ibu Citra Dewi selaku Kepala Sekolah SMP Raksana, sudah cukup jelas dan sudah terjawab dengan baik ya pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kalian bingungkan di kolom komentar. Jadi ini menjadi jawaban mungkin
menjadi jawaban yang terbaik nanti kiranya untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang masih ragu untuk mempercayakan Yayasan Pendidikan Raksana untuk sebagai tempat wadah daripada anak-anak nanti untuk melanjutkan pendidikan mereka, baik itu di jenjang SMP, SMA, SMK Raksana 1 maupun di SMK Raksana 2. Nah Bu, sebelum Ibu izin live, ada nggak hal lagi yang mau Ibu sampaikan? Saya rasa cukup ya, karena tadi sudah panjang sekali kita mulai dari perkenalan saya, perkenalan SMP Raksana, terus kita juga dengan keunggulan daripada Raksana itu sendiri apa ya Mas ya. Jadi memang sudah cukup saya rasa Mas. Baik Bu, terima kasih banyak Bu untuk meluangkan waktunya di live kita hari ini Bu. Terima kasih Bu dan sehat-sehat selalu Bu. Mungkin Ya bisa amin. izin meninggalkan room Bu. Terima kasih Bu, Oke. selamat pagi. Pagi. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Seru banget kan tadi untuk terkait penjelasan terkait SMP Raksana, terkait juga alur pendaftarannya bagaimana dan promo-promonya juga masih ada ya teman-teman. Walaupun di gelombang kedua ini kita baru mulai, gelombang satu sudah berakhir, tapi masih ada banyak-banyak promo banget yang bisa kalian dapatkan nanti ketika kalian mendaftar ke Yayasan Pendidikan Raksana gitu teman-teman. Jadi oke, ada pertanyaan di sini. Ibu sehat-sehat selalu Bu. Oke Kak Ulana nanti disampaikan ya. Ibu Citra masih bergabung kok di sini. MPLS-nya tanggal berapa Bang? Tanggal 13 Juli ya Kak Dedi. Tanggal 13 Juli 2026 di bulan depan kita akan melaksanakan MPLS. Duh kangen pengen balik lagi ke sekolah Raksana. Oh iya Kak Ulan, salam kenal ya Kak Ulan. Alumni tahun berapa nih Kak Ulan? Jadi gitu ya teman-teman. Jadi masih ada waktu kita 15 menit lagi untuk boleh sharing-sharing di kolom komentar atau komen-komen di kolom komentar boleh banget ya. Jadi sembari juga ya untuk menunggu komen daripada kalian, di sini ada hal yang penting Mimin sampaikan untuk kalian terkait untuk persiapan tahun ajaran baru dan juga MPLS. Jadi untuk kita MPLS dimulai tanggal 13 Juli. Tanggal 13 Juli dicatat ya teman-teman diingat tanggal untuk mulai MPLS kita di tanggal 13 Juli. Tanggal 13 Juli. Begitu juga untuk masuk tahun ajaran baru kita di tanggal 13 Juli ya teman-teman. Jadi bisa diingat, bisa dipersiapkan untuk alat tulisnya, kemudian juga perlengkapan atribut sekolahnya dilengkapi. Jangan nanti ketika sudah masuk tahun ajaran baru ada lagi yang belum melengkapi atribut sekolahnya dan pakaiannya belum rapi. Jadi siap-siap nanti akan dirajia nih sama Bapak Ibu BK masing-masing unit ya. Jadi bisa dipersiapkan nanti untuk di tanggal 13 Juli. Dipersiapkan simbolnya sudah dijahit nih semua, bajunya sudah bersih, sudah rapi, rambutnya sudah ganteng, yang cewek sudah cantik kah atau yang laki-laki sudah ganteng. Diperhatikan rambutnya jangan sampai gondrong atau jangan sampai panjang, nanti akan ada sanksi untuk teman-teman atau siswa-siswi kami yang melanggar aturan. Jadi diingat ya, memang di SM Pendidikan Raksana ini kita cukup disiplin banget terkait kerapian, kemudian terkait rambut, atribut dan sebagainya. Dan jangan lupa juga untuk siswa-siswi yang bersekolah di SM Pendidikan sana yang akan memulai tahun ajaran baru, baik itu siswa-siswi baru maupun siswa-siswi yang lama, jangan lupa membawa botol air minum. Nah, banyak banget nih yang terjaring ketika sebelum memasuki lingkungan sekolah banyak banget yang tidak membawa botol air minum. Hati-hati. Mimin ingatkan, peraturan untuk membawa botol air minum itu wajib sebelum memasuki lingkungan Yayasan Pendidikan Raksana gitu ya teman-teman. Kemudian juga ada informasi untuk pembagian baju. Nah, adik-adik di sini yang sudah daftar ke Yayasan Pendidikan Raksana boleh dong komen kolom komentar. Nah, ini informasi penting untuk kalian bahwasannya untuk pembagian baju itu sebentar lagi ya. Untuk pengambilan baju batik, iya Kak Lia, untuk pembagian baju batik itu akan dikabari sebentar lagi perkiraan di minggu depan ya, di hari weekend biasanya. Sebelum tanggal 13 pastinya. Nanti akan Mimin pastikan untuk tanggal dan jam pengambilan baju batik gratisan ya, Kak Lia. Kemudian potong rambut.
potongan rambutnya kayak gimana Bang? Kayak Kak Dedi untuk potongan rambutnya ya seperti anak sekolah biasa ya, pendek, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu mengganggu ya, mengganggu ini area sekitar mata atau tidak berponi panjang gitu ya. Kemudian juga untuk pertanyaan, oke, Kak Deliana, untuk kelasnya masih menggunakan kipas angin ya, tapi nggak usah takut misalnya kalau kepanasan, karena kipas angin kita cukup banyak ya. Kemudian juga ada ventilasi yang cukup luas, jendela kita juga ya. Jadi untuk suasana belajar di kelas tidak terganggu ya, karena mungkin karena memakai kipas angin gitu ya. Jadi untuk suhu di ruangan itu walaupun tidak menggunakan AC ya, saat ini cukup sejuk ya teman-teman, jadi tidak terlalu panas karena kipas yang digunakan di setiap kelas itu bersih dan pastinya banyak banget ya, baik itu juga di SMK 1 maupun SMK 2. SMK 1 itu memiliki kipas angin exhaust fan atau pembuang udara panas, jadi untuk teman-teman gak usah takut misalnya nih untuk belajar di kelasnya tidak nyaman atau kepanasan. Jadi Mimin jamin itu semua sudah dipertimbangkan ya, dipertimbangkan di setiap kelasnya itu dengan cara apa? Dengan cara menempatkan beberapa kipas angin yang kiranya bisa menyejukkan adik-adik siswa-siswi ketika nanti proses belajar mengajar di kelas. Jadi nggak usah takut ya. Masuk jam berapa Bang MPLS? Untuk MPLS biasanya itu masuk pagi ya, jam 7.15 pagi maksimal ya. Jadi memang untuk rundown MPLS Mimin belum dapat untuk ketentuan, kemudian juga untuk persyaratan dan apa saja yang perlu dipersiapkan terkait pakaian, aksesoris dan sebagainya Mimin belum ada. Tapi nanti saksikan terus ya, saksikan terus medsos kita. Nanti di situ Mimin akan bantu follow up terkait apa saja yang perlu kalian persiapkan ketika nanti mengikuti MPLS di tanggal 13 Juli. Diingat ya, makanya di follow TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube kita, dan saksikan terus live kita ya setiap hari Senin sampai Kamis dan hari Sabtu di pukul 1 sampai 2 siang gitu ya teman-teman. Jadi memang beberapa hari ini kita kan live-nya selalu pagi ya, karena memang kita mengkondisikan jadwal kita dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di Yayasan Pendidikan Hasanah. Jadi nanti minggu depan kita kembali normal lagi untuk jadwal live-nya di jam 1 sampai jam 2. Jadi saksikan terus ya teman-teman. Nanti akan ada informasi penting terkait MPLS, terkait pengambilan baju batik gratisannya, kemudian terkait kegiatan yang ada di Yayasan Pendidikan Hasanah, begitu juga terkait informasi penting tentang pendaftaran siswa-siswi baru kita. Oke teman-teman, ada 10 menit lagi. Teman-teman di sini boleh banget ya langsung komen di kolom komentar, kalian tanyakan seputar SPMB, terkait Yayasan Pendidikan Aksana, terkait ekskul dan sebagainya. Boleh banget kalian komen di kolom komentar, atau semisal nih kakak-kakak alumni yang sudah join di live, boleh banget sapa-sapa, mungkin boleh sharing-sharing atau boleh memberikan testimoni ya, biar nanti adik-adik calon siswa-siswi Raksana tahun 2026-2027 di sini bisa melihat bahwasannya kakak-kakak alumni sudah membuktikan bahwasannya Yayasan Pendidikan Aksana merupakan sekolah yang terbaik, sekolah yang berkualitas maupun sekolah yang disiplin gitu, teman-teman. Pagi Pak Gowildas. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk sekedar informasi, kita bakal live. Kita hari Sabtu bakal live. Kita akan keliling-keliling Yayasan Pendidikan Aksana. Nah, kita akan melihat atau survei ke masing-masing fasilitas seperti ada kelas, lapangan, kemudian juga laboratorium komputer maupun ruangan praktik lainnya. Nanti kita akan spill bagi kalian calon siswa-siswi baru Raksana tahun 2026-2027. Maka dari itu kalian pantengin terus media sosial kita, ada TikTok, ada Instagram, kemudian juga ada Facebook maupun ada YouTube. Boleh kalian follow atau kalian ini ya, kalian screenshot yang ada nomor WhatsApp kita yang ada di atas atau barcode yang ada di bawah, boleh kalian scan. Nanti informasi-informasi penting terkait Yayasan Pendidikan Hasanah akan kita sharekan, akan kita spill di WhatsApp maupun di media sosial kita yang lainnya gitu teman-teman.
Oke teman-teman, masih banyak banget waktu ini, masih ada tersisa 7 menit lagi ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget kalian komen di kolom komentar. Kakak-kakak alumni jangan lupa ya, jangan lupa bantu kita untuk promosi. Bisa dikabarkan ke tetangganya nih, atau mungkin ke teman kerjanya, atau mungkin ke sanak saudaranya yang masih mau melanjutkan ke jenjang SMP, SMA, dan SMK sederajat. Boleh banget rekomendasikan ya kakak-kakak alumni untuk Yayasan Pendidikan Hasanah dipromosikan biar nanti semakin banyak juga generasi-generasi unggul yang eh, berhasil dari Yayasan Pendidikan Hasanah. Begitu juga semakin ramai juga nanti siswa-siswi kita yang ada di Yayasan Pendidikan Hasanah. Dan begitu juga informasi penting ya teman-teman, bahwasanya untuk kuota kita memang sudah cukup banyak ya teman-teman. Sudah cukup banyak, jadi masih ada beberapa kuota lagi untuk adik-adik atau calon siswa-siswi baru Raksana yang masih bingung. Langsung daftar aja ke Yayasan Pendidikan Hasanah. Langsung daftar aja, langsung datang ke Yayasan Pendidikan Hasanah. Lokasi kita di Jalan Gajah Mada nomor 20 Kota Medan. Jadi kita pendaftaran buka setiap hari Senin sampai Sabtu secara offline ya. Secara offline ya teman-teman. Kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu di pukul 8 pagi sampai pukul 3.30 sore. Jadi bagi kalian yang masih bingung, langsung datang aja. Atau sekedar bertanya-tanya, boleh langsung datang. Kita terbuka untuk kalian yang masih bingung atau ingin bertanya terkait Yayasan Pendidikan Hasanah, boleh banget datang langsung ke Yayasan Pendidikan Hasanah. Kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu di pukul 8 pagi sampai 3.30 sore. Jadi bagi kalian yang ingin survei, ingin melihat langsung, atau mungkin misalnya masih ragu, boleh banget langsung datang ke Yayasan Pendidikan Raksana gitu teman-teman. Kita masih ada waktu, nah 6 menit lagi nih teman-teman. Boleh banget ya ditanyakan, boleh banget ditanyakan langsung di kolom komentar, atau teman-teman di sini boleh langsung tap-tap layar, atau mungkin bisa share live-nya biar semakin banyak yang mengenal Yayasan Pendidikan Raksana. Karena apa? Karena kita masih membuka pendaftaran di gelombang kedua di pertanggal 1 kemarin, pertanggal 1 kemarin di bulan Juli sampai nanti di akhir bulan Juli ini. Jadi masih banyak banget peluang kesempatan untuk adik-adik atau bapak ibu untuk mendaftarkan diri anaknya mendaftar ke Yayasan Pendidikan Raksana. Karena kita ada jenjang SMP, jenjang SMA, jenjang SMK Raksana 1 maupun jenjang SMK Raksana 2. Banyak banget jurusan-jurusan, ada total 9 jurusan di SMK 1 dan SMK 2. Di SMK 1 ada 4 jurusan, ada ini ya, ada jurusan TSM, Teknik Sepeda Motor, Teknik Kendaraan Ringan, TKR, TITL, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, dan TKJ Teknik Komputer Jaringan. Gelombang kedua sudah Kak Adit ya, sudah buka per tanggal 1 kemarin. Jadi sampai nanti di akhir bulan Juli ini. Gitu Kak Adit. Oke, kemudian juga di SMK Raksana 2 ada berbagai jurusan ya, ada total 5 jurusan. Ada jurusan akuntansi, manajemen perkantoran, perhotelan, kemudian juga ada jurusan rekayasa perangkat lunak, RPL, kemudian juga ada jurusan desain komunikasi visual atau DKV, atau dulunya disebut nih kalau teman-teman masih ingat multimedia. Masih ada ya jurusannya, cuman berganti nama saja menjadi DKV, desain komunikasi visual. Jadi untuk memang jurusan dan fasilitas ruang praktek sudah cukup lengkap ya. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama Kepala Sekolah SMP Raksana Ibu Citra Dewi sudah menjelaskan bahwasanya fasilitas yang ada di SMP Raksana cukup lengkap banget, dan juga akreditas kualitas tenaga pengajar dan sebagainya itu sudah cukup berkualitas ya teman-teman. Jadi nggak usah bapak ibu orang tua nggak usah diragukan lagi ya, adik-adik nggak usah diragukan lagi, atau kalian masih kurang percaya, langsung datang aja ke Yayasan Pendidikan Hasanah untuk melihat langsung bagaimana fasilitas yang kita sediakan gitu teman-teman. Oke teman-teman, tersisa waktu 4 menit lagi ya teman-teman. Boleh banget kalian tanyakan di kolom komentar, boleh banget ya teman-teman. Masih kita terbuka untuk kalian yang ingin bertanya gitu teman-teman. Jadi untuk Mimin sampaikan juga, nanti untuk siaran ini tayangan ulangnya atau siaran ulangnya kita akan upload di media sosial kita di YouTube. Di YouTube ya, nanti bisa kalian saksikan siaran ulang kita secara langsung. Misalnya nih tadi ada yang ketinggalan, ada yang ketinggalan informasi, atau misalnya ada yang terlambat masuk join tadi, boleh banget nanti saksikan kembali untuk siaran ulang kita di YouTube kita, YouTube resmi Yayasan Pendidikan Raksana. Kalian langsung cari aja nanti di YouTube Yayasan Pendidikan Raksana. Nanti di situ ada logo Yayasan Pendidikan Raksana. Langsung kalian buka, langsung kalian subscribe, kalian scroll ke bawah, nanti ada video untuk siaran ulang
live streaming SPMB 2026 Yayasan Pendidikan Angsana episode ke 1, 2, 3 keempat nih, keempat. Karena kita kemarin ada interview dengan beberapa kepala sekolah kita ya. Ada dari SMA Bapak Pudan Limbong, kemudian SMK Raksana 1 Bapak Buan Manurung, dan yang terakhir juga ada Bapak Riki Gultom selaku kepala sekolah SMK Raksana 2, dan yang ini hari ini akan ada siaran ulangnya di YouTube kita bersama Ibu Citra Dewi selaku kepala sekolah SMP Raksana gitu teman-teman. Jadi sebelum Mimin tutup nih, terima kasih teman-teman yang sudah join hari ini, khususnya kakak-kakak alumni, calon siswa-siswi baru Raksana, kemudian juga ya yang sudah mendaftar, terima kasih ya sudah stay tune terus di live kita ini, sudah bertanya-tanya, sudah tanya seputar SMP Raksana khususnya tadi ya. Kemudian juga sudah bantu untuk tap layar, sudah bantu untuk follow, bahkan ada yang nge-gift, thank you, terima kasih banyak banget. Dan juga sudah ada tadi yang share live kita juga, terima kasih banyak yang teman-teman Bapak Ibu yang sudah mempercayakan Yayasan Pendidikan Raksana sebagai wadah dan tempat untuk melanjutkan pendidikan anak-anak daripada Bapak Ibu, baik itu di jenjang SMP, SMA, SMK Raksana 1 maupun di SMK Raksana 2. Jadi itu saja yang mungkin yang bisa kita sampaikan atau Mimin sampaikan di hari ini. Mungkin tadi ada dalam penyampaian Mimin atau dalam penyampaian Ibu Citra Dewi selaku Kepala Sekolah SMP Raksana ada yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Mohon dimaafkan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, sorry. Kemudian juga kakak-kakak alumni mohon dimaafkan ya. Nanti misalnya di hari Sabtu kita live-nya boleh nanti dibantu lagi ya untuk join bareng. Nanti kita akan seru-seruan kembali di hari Sabtu. Pengambilan batik kapan Bang? Nanti akan diinformasikan Kak Windia ya. Nanti seminggu sebelum tanggal 13 akan diinformasikan. Kemungkinan kita di minggu depan udah mulai ya. Udah mulai untuk pengambilan baju batik gratisannya. Begitu Kak Cindy. Jadi sampai berjumpa ya teman-teman. Sampai berjumpa di hari Sabtu. Diingat, di hari Sabtu kita bakal seru-seruan kembali di TikTok kita di jam 1 sampai jam 2 siang. Kita akan touring keliling-kelilingnya Yayasan Pendidikan Angsana di hari Sabtu di pukul 1 sampai jam 2 siang. Jadi sampai berjumpa di hari Sabtu. Sehat-sehat selalu dan selamat, udah siang ya. Selamat siang. Bye bye.